Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan ilmu dengan tema anak bersisik seperti ikan karena tidak ma'rifatullah. Tema ini tentang kisah nyata dari kakak kandung teman saya. Dulu ketika saya masih bekerja di perusahaan swasta, punya teman satu kantor, ketika jam istirahat kita ngobrol, tiba-tiba teman saya itu menceritakan kakak kandungnya yang kakinya, kulitnya itu bersisik seperti ikan karena perbuatan orang tuanya di saat kakaknya itu masih di dalam kandungan ibunya. Sebelum saya ceritakan kisah tersebut, untuk diketahui sebelumnya bahwa istilah ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Istilah ini Allah sampaikan kepada para kekasih Allah yang ada di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat salah satunya. Jadi makrifat itu bukan pernyataan sesat, bukan dari pernyataan orang awam, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam istilah Al-Qur'annya itu adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa lahir dan batinnya, tentunya ketakwaan itu dilandasi dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu pengertian dari ma'rifatullah. Tentang kisah nyatanya itu, bahwa teman saya itu menceritakan tentang kakak kandungnya, kulit kakinya itu bersisik seperti ikan. Pada waktu-waktu tertentu kulitnya itu mengelupas berganti, kemudian muncul lagi sisik itu. Kalau Anda mungkin pernah bermain ke semak-semak, mungkin di taman atau kebun rumah atau di hutan, mungkin pernah melihat kulit ular yang telah lepas dari badannya. Jadi ular itu berganti kulit pada masa-masa tertentu. Mungkin seperti itu gambarannya, seperti yang ceritakan teman saya itu. Nah, ini penyebabnya karena bapaknya membersihkan sisik itu ketika ikan itu masih hidup. Seharusnya kan ikan itu harus mati dulu, baru sisi ikan itu dibersihkan. Nah, perbuatan bapaknya ini tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada makhluk Allah. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada anaknya sebagai wujud dari kesalahan atau perbuatan maksiat orang tuanya, yang dengan kejadian itu dia akhirnya bisa mengambil hikmahnya, dan kemudian diceritakan anaknya, yaitu adiknya, kepada saya dan sekarang kepada Anda semua. Nah, sikap ma'rifatullah itu harusnya berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Baik itu kepada manusia, kepada hewan-hewan, kepada alam semesta seluruhnya. Nah, perbuatan ihsan itu sudah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diketahui saudara-saudariku. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1955. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Sebegitu detailnya syariat Islam ini. Sampai perasaan hewan saja diperhatikan, disuruh senangkan. Nah, ini kepada hewan-hewan, misalkan hewan kurban atau hewan-hewan seperti ikan, ayam yang mungkin akan kita makan di dalam berkehidupan kita. Cara menyembelihnya itu harus diperlakukan dengan baik, dengan cara ihsan, yang salah satunya dengan menajamkan pisau. Nah, itu wujud dari menyenangkan hewan. Agar apa? Dengan ketajaman pisau itu, ketika menyembelih hewan,
tidak menyiksa hewan tersebut. Karena kalau pisaunya tidak tajam, ketika digerak-gerakkan, digesek-gesekkan pisau itu kepada leher sang hewan, ya, itu hewan bisa tersiksa. Kalau misalkan pisaunya tidak tajam, tidak segera mati. Nah, seperti itu ya, sifat Allah ya, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sekarang kepada kita. Jadi hadis Nabi itu perwujudan dari pelaksanaan keimanan beliau bahwa Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Maha halus itu maha teliti. Jadi sesuatu yang orang-orang awam dengan mata lahiriahnya itu tidak nampak, seringkali tidak kelihatan. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Allah maha halus, sampai perasaan hewan saja itu disuruh diperhatikan. Ya. Maka ingat firman Allah Al-Zalzalah ayat 7-8. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, surat ini adalah wujud dari sifat Allah yang maha teliti, maha bijaksana, maha mengetahui. Kebaikan sekecil apapun, misalkan seberat zarrah ini ada yang mengatakan sebesar semut kecil, ada yang mengatakan debu yang menempel di tangan. Intinya yang paling kecil sekalipun, tetap Allah itu maha mengetahui, pasti membalas kebaikan atau kejahatan sebesar itu. Ya. Jadi hati-hati saudara-saudariku, jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun. Nah, sebaliknya, untuk mengetahui balasan baik, saya berikan contoh lain di dalam hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan hewan yang Allah akhirnya memasukkannya kepada neraka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati, karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia kurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini salah satu contoh yang disebutkan dalam dalil syariat bahwa ada orang disiksa masuk neraka karena kucing yang dikurung, yang dipelihara itu dia lalai tidak memberikan makan dan minum, sehingga kucing itu mati gara-gara perbuatannya mengurung kucing tersebut. Seharusnya kalau misalkan dia tidak mampu, harusnya kucing itu tidak perlu dikurung sehingga dia bisa memakan serangga atau binatang di tanah. Nah, sebaliknya orang yang berbuat ihsan kepada hewan akhirnya masuk surga. Hal ini seringkali disampaikan para penceramah, para ustadz. Terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, perempuan pelacur itu masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing. Nah, seperti itu contoh-contohnya saudara-saudariku. Maka kita harus waspada, bersikap warok, bersikap hati-hati kepada makhluk-makhluk Allah. Terutama ketika istri kita mengandung, jangan sampai berbuat buruk. Bukan hanya kepada hewan, kepada orang juga begitu. Ya. Nah, terkait hal ini di dalam kitab Risalah Al-Ghodsiyah milik Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebutkan bahwa Allah berkata, wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku. Kenapa Allah katakan begitu? Karena sifat pengasih itu adalah bagian dari sifat Allah Ar-Rahman, yang artinya yang maha pengasih. Jadi seseorang itu diberikan rahmat oleh Allah, sehingga dengan bagian sifat asma Allah itu dia bisa mengasihi semua makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentunya dengan rahmat Allah, dengan bantuan pertolongan Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.